infonya dari tanggal nanti 15 itu nggak ada proses pencairan insentif sampai akhir tahun, Mbak ya? Iya. Nah, itu kira-kira Mbak, estimasi misalnya ada yang tanggal 21 Desember, itu kemungkinan akan dimajukan atau diundur, Mbak? Baik, di sini apabila pencairan dana insentif dari tanggal 1 sampai Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah support channel ini. Dan teman-teman, lanjut lagi mengenai video kemarin ya. Dan karena banyak yang nanya, Kak, saya kalau tanggal 21 kemungkinan maju atau mundur. Terus saya tanggal 25 gimana, Kak? Dan saya tanggal 15 itu tetap maju atau bagaimana? Oke teman-teman, akhirnya saya call CS Prakerja lagi pagi ini dan kebetulan Mbak Cherry yang jawab dan itu jawabannya lengkap banget teman-teman, dan kalian wajib simak info dari Mbak Cherry dari CS Prakerja. Jadi di sini saya menanyakan mengenai hal tersebut. Jadi tanggal berapakah yang kemungkinan besar akan cairnya maju dan tanggal berapa yang akan mundur di Januari 2021 teman-teman. Kemudian juga saya menanyakan mengenai dashboard prakerja, apakah tetap akan bisa diakses sampai akhir tahun atau bagaimana? Karena jika tidak, kita wajib untuk mengamankan sertifikat kita teman-teman. Kemudian juga beberapa hal yang mungkin penting nggak penting ya, mengenai kartu prakerja itu nanti sebenarnya bisa di print nggak sih untuk jadi kayak fisik, kayak KTP atau mungkin KKS? Karena kan sempat Pak Jokowi menginfokan kartu prakerja itu berupa fisik ya, tapi kita lihat apa jawaban CS Prakerja mengenai hal tersebut teman-teman. Jadi biar nggak lama, langsung aja ini dia call saya dengan CS Prakerja hari ini tanggal 3 Desember 2020. Selamat menonton. Kalian dan lihatlah realita Indonesia sekarang ini perlu kerja kita. Banyak lulusan muda yang Selamat pagi, program Kartu Prakerja dengan Cherry yang bisa dibantu. Halo, selamat pagi Mbak Cherry. Iya, dengan Bapak siapa sebelumnya? Mohon Mbak, maaf. saya dengan Agus, Mbak. Dengan Bapak? Agus. Bapak Agus, ada Iya. yang bisa dibantu Bapak Agus? Sebelumnya Mbak, biar nggak lama, email saya di aryawan_agus2. Baik, terima kasih Bapak Agus untuk verifikasi datanya. Untuk di sini Bapak Agus ada yang ingin ditanyakan? Mbak, saya mau nanya untuk yang setelah tanggal 15 Desember, Mbak. Iya. Untuk dashboard prakerja itu masih bisa diakses sampai kapan, Mbak ya? Bagaimana? Untuk dashboard prakerja itu nanti tetap bisa diakses atau akan ini, Mbak? Misalnya saya kan peserta prakerja ini udah lolos. Itu saya perlu mengamankan semua sertifikat saya dulu, download semua. Karena mungkin nanti Perlu mengamankan apa tadi Bapak Agus? Mohon maaf. sertifikatnya, Mbak. Sertifikatnya. Iya. Baik, kalau untuk di sini untuk yang tanggal 15 Desember itu Bapak Agus misalkan nih untuk saldo pelatihannya kan masih ada 81.000 ya Pak? Iya, benar. Nah untuk saldo pelatihannya ini apabila tidak digunakan sampai tanggal 15 Desember 2020 itu nanti akan dikembalikan lagi kepada negara Bapak Agus. Tapi untuk akunnya tetap masih bisa diakses untuk Bapak Agusnya. Tapi misalkan nih Bapak Agus ingin jaga-jaga sertifikatnya takut tidak bisa login lagi setelah saat ini, itu bisa saja. Tapi kalau untuk tanggal 15 Desember itu hanya untuk pengembalian dana kepada negara saja untuk peserta yang tidak memberikan semua dana insentifnya. Jadi apabila masih ada sisa nanti akan dikembalikan lagi kepada negara Bapak Agus, seperti itu. Oh, jadi sertifikat dan dashboard itu tetap akan bisa diakses rencananya, Mbak ya? Tetap bisa diakses ya? Iya, betul. Sampai Masih tahun tetap depan bisa pun diakses. masih bisa. Iya, jadi masih bisa diakses. Jadi di sini untuk tanggal 15 Desember itu bukan penonaktifan untuk akunnya, Pak, tapi hanya untuk pengembalian dana saja kepada negara, seperti itu. Oh, jadi saya nggak perlu khawatir dengan sertifikatnya, Mbak, karena emang saya biarin sih, belum sempat saya download semuanya. Silakan. Di sini kalau untuk Bapak Agus kan sudah diterima semua ya, Pak, untuk pelatihannya juga sudah selesai semua 4 pelatihan. Dan untuk dana insentifnya juga kan sudah diterima semua dari yang pertama sampai yang keempat. Dan untuk surveinya juga kalau kami lihat itu sudah diberikan semua ya Pak. Sudah semua, survei. Mbak. Iya, nanti apabila misalkan Bapak Agus untuk yang 81.000-nya ini tidak digunakan, itu nanti akan dibantu dikembalikan ke negara Bapak Agus apabila sampai tanggal 15 Bapak Agusnya tidak melakukan pelatihan lagi, seperti itu. Yang kedua, Mbak, untuk kartu prakerja itu nanti emang hanya virtual seperti ini atau bisa di print, Mbak ya, dicetak, Mbak ya? Untuk apanya, Pak? Kartu prakerjanya, Mbak. Untuk kartu prakerjanya hanya virtual seperti ini saja, Pak. Jadi secara online, jadi tidak berbentuk fisik untuk kartunya.
Oh, jadi emang nanti pun nggak ada rencana untuk dibuatkan fisiknya, Mbak ya? Iya, jadi apabila yang dibuatkan fisik itu kan bisa di print ya Pak, untuk Iya. sertifikatnya itu kan bisa buat referensi pekerjaan juga ya Bapak Agus. Kalau untuk di kartu prakerjanya itu sendiri hanya diberikan secara virtual saja, jadi tidak ada fisiknya. Oke. Yang terakhir Mbak, menarik nih, kan Ya. infonya dari tanggal nanti 15 itu nggak ada proses pencairan insentif sampai akhir tahun Mbak ya? Iya. Nah, itu kira-kira Mbak, estimasi misalnya misalnya ada yang tanggal 21 Desember, itu kemungkinan akan Ya. dimajukan atau diundur Mbak? Baik, di sini apabila pencairan dana insentif dari tanggal 1 sampai tanggal 20 itu ada kemungkinan akan dimajukan di awal Desember, Pak. Tapi apabila pencairan dana insentifnya itu dari tanggal 20 sampai tanggal 31 Desember itu akan dimundurkan di periode berikutnya atau di bulan Januari, setelah tanggal 5 Januari itu baru akan dikirimkan untuk dana insentifnya. Lalu yang tanggal 1-2 Januari juga akan setelah tanggal 5 Desember baru diproses, 5 Januari Mbak ya? Iya, betul. Oh, jadi setelah sampai tanggal 20 Desember, kemungkinan besar akan dicairkan sebelum 15 Desember. Kemudian yang di atas tanggal 20 itu akan dicairkan kemungkinan di Januari. Seperti itu Mbak ya? Iya, betul. Iya. Oke Mbak. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak? Itu aja Mbak Cherry, cukup banget kok. Itu sedikit. Baik, sebelumnya di sini jangan lupa digunakan ya Pak untuk saldo pelatihannya sampai tanggal 15 Desember 2020. Terima kasih Bapak Agus sudah menghubungi program Kartu Prakerja. Selamat pagi Bapak Agus, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi, terima kasih. Sama-sama. Oke teman-teman, gimana? Tetap kan infonya bermanfaat dan juga sangat membantu teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan kalian nyalakan loncengnya di bawah. Dan juga pastikan kalian selalu stay tune di channel ini teman-teman. Karena akan banyak lagi info penting seputar prakerja dan juga bantuan pemerintah yang pastinya akan sangat membantu teman-teman semua dan juga keluarga teman-teman semua. So buat teman-teman, stay tune ya. Oke, jadi tadi sudah tempat call CS prakerja teman-teman ya, dimana dia menginfokan mengenai untuk dashboard prakerja itu aman, tetap bisa diakses sampai nanti teman-teman. Jadi jangan khawatir untuk kita mengenai sertifikat. Tapi kalau kalian mau, kalian bisa tetap dulu teman-teman agar kalian punya soft copy-nya dan kalian nggak perlu online untuk memprint atau mengakses sertifikat kalian. Jadi nggak ada ruginya. Jadi makin banyak pun kalian punya koleksi kan makin baik ya. Mungkin di print, di laminating dan dipajang di rumah, lumayan banget teman-teman. Kemudian juga untuk kartu prakerja memang nggak ada yang fisik teman-teman ya. Jadi hanya kartu virtual saja teman-teman. Jadi tidak bisa kita print dalam bentuk KTP atau mungkin KKS, tapi ya is okay lah ya. At least kita dapat benefit dari program kartu prakerja ini. Kemudian juga mengenai tanggal insentif teman-teman. Jadi buat teman-teman yang insentifnya itu tanggal 1 sampai tanggal 20 Desember, itu kemungkinan besar akan dicairkan di awal sebelum tanggal 15 Desember teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ini, kalian beruntung teman-teman. Kemudian yang setelah tanggal 20, itu tanggal 21 sampai tanggal 4 Januari, itu kemungkinan akan diundur sampai tanggal 5 Januari. Tapi tetap teman ya, masih ada kemungkinan kecil, mungkin aja nih yang tanggal 25 cair duluan, tapi kita nggak tahu juga. Tapi InfoCS mengatakan kemungkinan besar itu yang tanggal 15 sampai 20 akan cair di awal sebelum tanggal 5 Desember. Kemudian tanggal 21 akan cair setelah tanggal 5 Januari teman-teman. Karena mereka ada report untuk ke negara mengenai detail dari budget prakerja. Itu teman-teman informasinya, semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman, kalau suka dengan video ini, kalian tahu ngapain kan? Kalian tinggal tekan like, kemudian juga komen, kalau question, dan juga kalian bisa share video ini sebanyak mungkin ke grup atau ke teman kalian, khususnya penerima kartu prakerja teman-teman. Itu pun juga akan sangat membantu channel ini makin berkembang, dan juga akan buat saya makin semangat lagi untuk update mengenai program prakerja dan juga bantuan pemerintah. Jadi buat teman-teman, tidak akan rugi sama sekali untuk mensubscribe dan juga men-share video ini teman-teman. Dan tidak lupa teman-teman, kita masih ada waktu lagi 3 hari buat teman-teman yang belum ikut kompetisi vlog prakerja, baik dari prakerja sendiri maupun dari Pijar Mahir ataupun dari Bukalapak dan juga dari Skill Academy teman-teman. Jadi buat teman-teman, untuk infonya kalian bisa cek link di bawah, lengkap banget syarat-syaratnya, kemudian cara buat videonya sudah saya buatkan teman-teman. Jadi buat teman-teman, ambil kesempatan ini, jangan sampai kalian hilangkan teman-teman, karena kalian punya kesempatan untuk dapat insentif lebih dari mitra pelatihan dan juga dari prakerja itu sendiri. Jadi buat teman-teman, itu aja infonya. Thank you banget. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Dan teman-teman pastikan kita bertemu lagi di next video.
Dadah!